pokok, maka beda perbuatan dianggap beda iman. Dan di masa Khawarij dulu beda politik, beda iman. Pro kepada Ali kafir, pro Muawiyah kafir. Tidak pro ke mereka, tidak pro kepada kelompok lain juga kafir. Ini kelompok siapa yang mengatakan itu? Khawarij. Berarti Khawarij ini menjadikan sikap politik bagian dari nomor 3, perbuatan. Sikap politik ini karena bagian dari perbuatan al-amal bil arkan, bagi kelompok Khawarij ini disebut dengan pokok iman. Jadi beda politik, beda iman. Kelompok apa tadi? Kelompok Khawarij inilah yang membunuh Sayyidina Ali. Mau mengulang sejarah ini? Mau ngulang nggak? Mau. Antum mau mengulangi sejarah ini kembali? Beda politik, beda iman. Mau? Beneran? Ini janji loh ya. Di masa Sayyidina Ali dikafirkan oleh mantan simpatisannya. Nih, hati-hati ini simpatisan yang melakukan. Simpatisan ngomong begini, Ali sudah membelot. Loh, lebih suci dia daripada Ali. Lucu nggak? Dia menganggap dia lebih mengerti politik daripada Sayyidina Ali. Berarti mereka ini sombong nggak? Mereka berprasangka kepada Sayyidina Ali. Mereka mengatakan Ali sudah tidak istiqamah, Ali sudah melenceng dari Rasulullah. Nanti bakal muncul kelompok begitu, ya. Tinggal nunggu aja tahun 2023, 2024. Ada nggak nanti di antara antum ngomong Ar-Razi Hashim sudah melenceng? Itu mirip-mirip tuh, walaupun saya bukan Sayyidina Ali ya. Ciri-ciri Khawarij menjadikan sikap politik bagian dari iman. Kalau ahlu sunnah yang asli mengatakan nggak begitu. Yang pokok cuma tasdik. Ini saya langsung aja ya. Dulu yang nyoblos 01, yang nyoblos 02, walaupun 0102-nya sekarang udah di satu kabinet, satu jadi presiden, satu jadi menteri. Lucu nggak tuh di negara ini? Lucu, tapi pengikutnya pada tengkar juga ya. 01, 02, sempat mereka sudah hampir jontok-jontokan. Mungkin di depan saya ada yang mantan jontok-jontokan ini. Banyak ya. Antum korban, saya nggak marah. Antum berarti korban WA sama Facebook sama hoax. Itu korban semua, kita maklumi. Di zaman itu orang digiring beda coblosan, beda iman. Ternyata itu akidah Khawarij yang disisipkan, digunakan untuk memecah umat Islam Ahlus Sunnah. Dan berhasil nggak mereka? Berhasil. Sampai sekarang masih ada nggak luka-lukanya? Masih. Saya masih lihat di Madura aja, saya masih lihat. Kata orang Mesir, ketir masih banyak. Kathir masih banyak. Ini masih banyak. Padahal yang dicoblos udah jadi menteri, sama. Saya nyoblos dia, lah dia jadi menteri dia. Lama-lama mikir, saya lama mikir. Yang dicoblos jadi menteri, yang dibenci jadi presidennya. Ini kita dimainin kali ya. Maka kita buka lagi kitab Imam Asy'ari. Kata Imam Asy'ari, tasdik di kolbu itu saja yang disebut pokok iman. Sikap politik apalagi cuma nyoblos, itu tidak masuk bagian usulul iman. Jadi nanti 2024 jika kiai-kiai di Madura beda coblosan, gimana?
Ngamuk nggak kalian? Hah? Marah nggak? Kiai Fulan belot gitu ya. Jangan begitu lagi, berarti gagal. Gagalnya 2 kali. Saya ulangi, akidah Ahlussunnah tidak mengajarkan sikap politik sebagai bagian iman. Paham? Berarti as-siyasah laisa minal iman. As-siyasah itu min furu'il muamalat. Politik itu cuma cabang dari ilmu fikih muamalat. Udah fikih muamalat, tahu muamalat? Bukan bank. Muamalat, hubungan sesama manusia, dan itu akan berkembang terus. Saya mau tanya, di zaman Rasulullah ada nggak nyoblos? Ini setelah mikir panjang loh, setelah orangnya jadi menteri, saya ngomong begini. Merasa kayak dikibulin rasanya ya. Saya nggak mau dikibulin 2 kali. Al-mu'min ya, seorang mukmin tidak jatuh di lubang 2 kali. Kita nggak mau terjebak 2 kali di jebakan politik identitas namanya, politik status. Ini berbahaya sekali. Masa kiai dibentak sama santri kemarin sore, bentaknya nggak dahsyat, pakai takbir. Lah kiainya tiap malam takbirnya lebih banyak daripada santrinya. Takbir itu nur, yang ditakbir nurun ala nur. Kira-kira gimana? Kalah. Jika ingin terjadi lagi masa lalu, silakan antum lakukan. Lakinni ana bari'un minkum. Tapi saya terlepas dari antum semua. Saya tidak bisa lagi mengatakan, ya Allah, dulu mereka ikut ngaji Ahlussunnah sama saya, nggak bisa lagi. Ahlussunnah menerima perbedaan politik. Nah ini, ingat-ingat, Ahlussunnah menerima. Ya kita jontok-jontokan lagi kampanye nggak apa-apa. Setelah kampanye jangan jontokan lagi. Fa aslihu baina akhawaikum. Ini kayaknya masih luka lama nih saya lihat ya. Wajahnya masih nggak jelas ya. Maka saya sekarang nyatakan saya nggak pro kepada siapa-siapa. Saya cuma pro dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya pro itu dah. Imam Asy'ari benar dari dulu sudah jaga ini umat dengan cara merumuskan yang penting akidahnya sama walaupun partainya berbeda. Coba lihat partai-partai Islam di Indonesia sama-sama tahlilan loh ya, sama-sama ziarah ke Syekhona Khalil. Nggak tahu entah tawasulannya kurang kenceng atau apa ya, jadi nggak kepilih. Jamaah yang dimuliakan Allah, di Suriah berhasil digoreng beda politik, beda iman, hancur Suriah sekarang. Bertahan cuma beberapa kota. Irak juga hancur karena berbeda politik, dianggap beda iman. Mesir hampir hancur. Masih ingat beberapa tahun yang lalu banyak mahasiswa dari Mesir dipulangkan. Ingat gak? Rusuh di Mesir. Karena ada kelompok yang mewas-was kepada manusia, kepada rakyat Mesir. Beda coblosan, beda pimpinan, beda partai, beda iman. Kelompok Khawarij yang nyusup. Kitab Ibanah, kitab mana saja, Tohawi, semuanya mengajarkan kalau sudah jadi pemimpin, kita doakan kebaikan baginya. Karena mendoakan pemimpin berarti mendoakan rakyatnya. Karena kalau pemimpinnya hancur, hancur semua ini. Nah, maka teman-teman, sahabat-sahabat makan Allah, walaupun kita nggak nyoblos si fulan, dia sudah jadi menteri, dia sudah jadi presiden. Mau nggak mendoakan sedikit saja? Nggak mau? Nggak mau apa mau? Kalau nggak mau Khawarij.
Yang tidak mendoakan pemimpin itu khawarij. Mau jadi umat terbaik atau umat terburuk? Dalam hadis Muslim dikatakan mendoakan pemimpinnya. Kayaknya negeri ini goncang terus karena pemimpinnya kurang doain kita. Kita pun juga jarang doain mereka. Bener ya? Jadi irhamu bukan abghidu. Gak ada hadis khasimu, yang ada wa aslihu. Seharusnya kiai ustadz ini gak dipengaruhi oleh jamaah. Ini jamaah pengaruhi ustadz. Jadi jamaah aja antum ya. Ustadz jadi makmum, dibisikkan oleh pembisik, kebetulan orangnya orang partai, ya salam. Ingin menyenangkan hati jamaah, lupalah akidah Ahlus Sunnah. Antum mau bubar juga gak apa-apa ya. Saya tidak ikut jamaah, saya ikut imam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikut siapa? Ikut jamaah apa ikut imam? Jadi ustadz itu jangan ngikutin selera umat. Umat ikut selera ustadz. Nanti kita ditinggal, tinggal aja. Gak usah takut. Salah satu sifat wali Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak takut hujatan orang yang menghujat, cacian orang yang mencaci. Usud punya usud, setiap kelompok ada walinya. Lalu kenapa kita kemudian saling benci? Suatu kali Sayyidina Ali berperang, diperang dengan kelompok Syam. Di Syam itu ada namanya Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali berkonfrontasi, berperang dengan Muawiyah. Apa kata pembisik? Ya Amirul Mu'minin, il'an ahlus Syam. Wahai Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ini nih calon khawarij yang ngomong nih. Laknat saja tuh orang Syam. Sayyidina Ali langsung lihat tuh orang. Ini orang nanti yang bakal jadi khawarij. Itu yang sekarang menghancurkan Suriah. Turunan-turunan mereka itu. Jangan sampai ada di Madura turunannya ya. Silakan dicek samping kiri ada nggak turunan. Sayyidina Ali lihat, apa kata beliau? La fa ini Sayyidina Ali dizolimi kalau versi ahli politik, atau dikibulin, diperdaya kalau versi ahli politik, ditipu dengan diplomasi Muawiyah. Tapi saya tidak mengatakan itu. Ini versi politik zaman itu. Saya cuma mengatakan mereka beda ijtihad dalam politik. Jadi mereka ngompor-ngomporin, Ali, ente sudah dikibulin, ente sudah dizolimi, ente sudah ditipu. Laknat saja mereka. Apa kata Sayyidina Ali? La, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini udah perang loh ya. Belum cuma perang-perang coblos-coblosan, enggak ada apa-apanya Indonesia. Di zaman beliau sudah perang fisik, sudah bunuh-bunuhan. Ketika dia ajak untuk melaknat musuhnya, Sayyidina Ali mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, La tal'anu ahlas Syam, jangan laknat penduduk Syam, maksudnya Muawiyah dan pengikutnya, walaupun beda politik dan menzoliminya. Itu akidah dan akhlaknya Sayyidina Ali. Antum ikut Sayyidina Ali atau ikut pembisik yang tadi? Ya sudah. Ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat ke Rasulullah. Ya, ketika itu Nabi mengatakan, fa inna fihim al-abdal. Di Syam itu tidak boleh dilaknat karena di sana ada wali-wali abdal. Apa arti wali-wali abdal? Abdal itu setingkat di atasnya kutub, kutub di atasnya ghaus, pimpinan para wali. Kutub di atasnya ada ghaus, di bawah kutub ada apa? Abdal. Tinggi nggak tuh wali abdal? Tinggi. Kutub itu seperti Syekhana Khalil, itu wali kutub. Kalau antum wali YouTube. Wali murid, lebih sohih lagi.
Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kami tidak boleh melaknat Ahlus Syam? Nabi mengatakan, fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali abdal. Ditanya lagi, abdal itu apa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, abdal itu orang yang jadi kekasih Allah, bukan bi kasratis shalah wala siyam, bukan dengan banyak solat dan puasa, tapi bi salamati sudurihim, karena kolbunya, sudurnya selamat. Tidak ada kebencian. Ini sama kiai cuma beda coblosan, udah berani benci. Antum belum tentu kiai, belum tentu wali, udah berani benci kepada orang yang sudah setengah wali. Berarti kita wali apa dong? Wali genderuwo. Dia lagi ikut kayaknya dari belakang ya. Saya mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi, tidak punya dendam di hati. Ada yang mau ikut? Disebut salamatus sadar. Yang melazimkan ini setiap hari pasti jadi waliullah. Disebut waliullah abdal. Abdal itu artinya pengganti. Kalau kutub mati dia yang maju, kutub mati dia yang maju. Tinggi sekali tuh wali abdal itu. Wali abdal itu mirip wakilnya menteri. Mirip apa? Kalau di struktur pemerintahan sangat tinggi sekali. Jadi saya cuma mengajak untuk move on. Apa arti move on? Apa arti move on? Lupakanlah mantan. Dia sudah menjadi, kira-kira begitu ya. Kita buka lembaran baru, cari calon baru. Sepakat? Kembali ke Ahlus Sunnah. Usul akidah Ahlus Sunnah: 1. Tasdik bil. Nomor 2, nomor 3 itu cabang. Apa nomor 2? Iqrar bil. Nomor 3 al-amal bil arkan. Al-amal bil arkan ini cabang-cabangnya. Salah satunya sikap politik. Maka berbeda politik bukanlah beda iman, cuma beda furuknya iman. Tidak masalah, ya. Walaupun kita sudah sempat benci-bencian dulu, ya. Mohon maaf ya yang 00 sekian. 0 pertama dan 02, semoga baikan lagi. Sama-sama sarungan juga. Sama-sama tahlilan, ya salam. Saya mikir, ya Allah, pinter sekali. Dan itu orang yang buat cuma 1 orang loh di Indonesia. Yang bikin kita tengkar itu cuma 1 orang. Itu rahasia. Karena 1 orang ini, kiai menghujat kiai, santri hujat kiai, santri kemudian mencaci maki kiai, kiai pun membentak santri, semacam lah ya. Gak usah saya teruskan lagi. Pernah dulu ada jamaah mentakbirin kiai, Allahu Akbar, dia mentak kiai, lah kiainya takbir tiap malam lebih banyak daripada dia. Wiridnya kiai bisa 5.000 sampai 10.000 semalam. Ini dia 100 aja gak nyampe. Pas bilang Allahu Akbar langsung silau, gak bisa lihat. Hati-hati ya. Jangan ulangi kesalahan yang dilakukan pembisik Sayyidina Ali. Ya. Jadi yang saya sampaikan kemana-mana ini sudah hampir setahun ini, cuma ini, akidah Ahlussunnah beda politik, bukan beda akidah. Malam tadi pun di Bata-Bata saya sampaikan itu. Dan saya nggak mengerti orang Madura itu kemana, karena kopiahnya hampir sama, sarungnya hampir sama, tahlilannya hampir sama, tawasulnya semuanya ke Syekhina Khalil. Tapi apa yang terjadi di lapangan, wallahu alam. Hadza awal marrah. Ini pertama kali saya ke Madura ya. Negeri ada presidennya sendiri ya. Kalau di Mekah ada sendiri ya. Wallahu alam bis-shawab. Ya, poinnya sudah dapat insyaallah.
Alhamdulillah telah kita simak bersama pembahasan yang luar biasa tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, akidah kita semakin mantap ke depan. Insyaallah tidak akan lagi ada gontok-gontokan atau ajarokan gara-gara beda pilihan. Karena tadi sudah dijelaskan inti dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah yang merupakan usul adalah tasdiqul qalbi, urusan akidah, urusan ikrar bil lisan dan amal bil arkan adalah masalah guru. Di pengantar tadi sudah beliau jelaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ada kaitan dengan amalia fisik. Beda amalia yang kunut dan yang tidak kunut, yang nalkin dan yang tidak talqin, yang usolli dan yang tidak usolli. Itu adalah semuanya masalah ibadah fisik. Yang terpenting adalah keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah, wujud kita baqa, dan semuanya itu sama, mantap, yakin. Itu sudah termasuk kelompok-kelompok yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah ini insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang sudah meyakini betul tentang hal ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan semakin mantapnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Namun tentunya masih banyak unek-unek, banyak hal-hal yang perlu lebih dijabarkan lagi dari apa yang telah beliau bahas mulai tadi. Oleh sebab itu saya beri kesempatan, sekarang masih jam 10. Saya yakin masih belum begitu lelah, begitu capek. Jadi saya masih beri kesempatan untuk insya Allah sampai dua kesempatan dalam kesempatan. Yang pertama, silakan dari kelompok bagian barat ini, bukan boleh. Silakan ini di depan, silakan yang ini di tengah satu, nanti yang di timur satu. Silakan yang ini, silakan maju. Ini yang lebih dulu, tidak yang putih hitam. Diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyafa. Saya sudah kita ketahui beliau adalah salah satu pengikut Thariqah. Ini saya ingin menanyakan tentang hal-hal tasawuf. Apa tanggapan Buya tentang Thariqah yang mengaku bahwa Thariqahnya adalah Thariqah Nabawiyah? Sehingga dari anggapan itu banyak yang mengatakan selain Thariqah ini adalah tidak lebih afdol untuk diikuti. Jadi mengutamakan Thariqahnya sendiri, mengatakan Thariqahnya adalah Thariqah Nabawiyah. Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba bagian tengah, Kaisar. Ya, silakan maju. Tengah dulu. Ketok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan pertama kami mengungkapkan hati perasaan saya terhadap Buya
Ar-Rasyid Hasim. Selama ini kami hanya melihat di wali YouTube tadi. Dan kapan sebenarnya kami bisa berjumpa dengan yang mulia Hasim Ar-Rasyid Hasim? Namun alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Tadi sudah dikatakan bahwa akidah itu tidak ada hubungannya dengan amal fisik. Ini Buya Yahya, buruk ini pasti amalnya akan buruk. Kenapa tadi dikatakan bahwa akidah itu tidak ada kaitannya dengan amal fisik? Ini. Jadi kalau akidahnya ini baik, maka kami ada keyakinan bahwa amal fisiknya akan baik. Satu contoh, atau kami memberikan analogi yang mulia. Misalkan ada non muslim, dia sholat. Oke, saya sudah paham. Ya, baik. Terima kasih. Satu lagi. Kaitan. Temor, putih. Putih. Kata merah. Mari dah Ustaz. Saya ada kena. Saya hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggula maturun saos karena moderator auditor yang Madura, jadi tenggula pakai bahasa Madura. Seperti saya ampun diketahui bersama bahwasanya saya hadir ke tempat auditor bukan semuanya atau bukan dari alumni pondok pesantren. Ada yang tidak berlatar pesantren, maksudnya mereka itu tidak mondok seperti itu. Ada yang sudah mondok dan juga ya. Pertanyaan terbelah sekali itu. Katipun apa tanggapan dari Buya terkait dengan hal yang sering kita lihat di pedesaan terkait dengan perbedaan suku? Karena tentang aswajagat itu ada yang mengklaim, mohon maaf, ada yang diklaim di suatu organisasi, di suatu ormas, sehingga mengatakan ormas yang lain itu bukan bagian dari aswaja seperti itu. Misal, mundang Madura itu beda orang bukan berlatar NU, bisa dikatakan dianya adalah Muhammadiyah, maka di situ disebut sesat seperti itu. Itu banyak yang terjadi sekarang. Mungkin saya minta tanggapan terkait perbedaan ini, biar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam terkait dengan NU Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain seperti itu. Bukan lantas mengkafirkan atau menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus semua. Berarti mulai tadi betul-betul menyimak ini, ya. Tidak lucu ini semuanya, tidak tidur dan semangat semuanya. Kami bicarakan dari yang pertama tentang pernyataan selain Thariqah Nabawiyah itu tidak mu'tabar. Ini Thariqah apa yang dimaksud? Sebut aja nama Thariqatnya. Ini maksudnya memang mungkin mohon maaf. Enggak, ini ya. dia menisbatkan Thariqatnya ke Nabawiyah. Ya. Nama Thariqat asli dia apa? Bukan Naqsyabandiyah, Nah, Tijaniyah. nggak tahu atau menyembunyikan, takut ya, takut dibully sama orang Madura ya. Sampean ke orang Madura ya dibully balik ya nggak. Baik,
Kalau ada orang ngomong tarekatku nabawiyah, inilah afdalut thariqah. Ini kita tanya dulu definisi nabawiyah itu apa. Yang ada itu dulu ada orang berdebat. Ada satu thariqat mengklaim thariqat dia paling Muhammadi, paling Ahmadi. Yang lain tidak. Karena imamnya secara yaqzah, secara sadar pernah bertemu Rasulullah SAW. Oh, kalau begitu saya sering dong. Bukan karena seorang imam sering ketemu Nabi lalu thariqatnya paling cepat. Ya, wali itu milik Allah. Allah itu maha kaya, suka-suka Allah. Bisa jadi fulan, bisa jadi fulan, bisa di masa dulu, bisa sekarang. Dan semakin akhir zaman, rasa dan kejadian itu akan tambah sering. Maka kalau ada orang mengklaim thariqat imam saya paling dekat karena dia ketemu Rasul, betul imammu, kamu kan belum. Kalau kamu merasakan seperti imammu, baru thariqatmu Muhammadi, Ahmadi, Nabawi, terserah namanya apa lagi, Maduri. Jadi ada thariqah, dia mengklaim thariqatnya paling dekat ke Rasulullah karena langsung ke Nabi Khidir atau langsung ke Nabi Muhammad. Gak apa-apa, itu kan imamnya. Yang sekarang ini khalifahnya, wakil talqinnya, ustadznya, muqaddamnya, apalagi istilahnya mursyidnya, dia merasakan sampaikah dia kepada maqam imamnya itu. Kalau dia sampai, maka thariqah yang dia pakai sekarang itu juga disebut Muhammadi atau Ahmadi atau Nabawi. Kenapa ke imam itu boleh, ke imam lain nggak boleh? Kan harus ada dalil yang kuat dong, yang mentaksisnya, yang mengkhususkannya. Nah, maka fanatisme ini kadang-kadang berbahaya. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada satu imam. Cinta boleh, cinta imam bahkan wajib. Sepakat nggak? Cinta imam wajib karena imam adalah syiar-syiar Allah di muka bumi. Tapi fanatis tidak boleh. Seperti yang dikatakan dulu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maqam ini bukan khusus untuk para nabi dan wali-wali tertentu. Siapa saja nanti dapat mencapainya jika dia dibimbing oleh guru yang juga seorang wali. Wali-wali Allah itu udah biasa ketemu Rasulullah. Cuma mereka itu nggak kegeeran, nggak ember terus ngomong saya ini tiap hari ketemu Rasulullah, nggak gitu. Malah kalau perlu disembunyi-sembunyikan. Ya, mereka menyembunyikan itu karena berbahaya, takut orang mengkultuskan. Nah, paham ya? Jadi semua thariqah yang punya sanad kepada Rasulullah, dia boleh disebut thariqah nabawiyah. Nabawiyah ini dibagi lagi, ada nabawiyah sanadan, ada nabawiyah ruhan. Kalau dia cuma punya sanad ke Nabi, tapi ruhnya belum ketemu Nabi, maka baru sanadnya aja. Ruhnya belum bertemu. Ya, kadang-kadang mursyid tarekatnya mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi mimpi ketemu nyata. Nanti ada kelompok nggak percaya kalau mimpi ketemu nyata. Ya. Lalu pertanyaan kedua tentang amal fisik. Emang saya tadi ngomong kalau orang berakidah ini nanti dia pasti benar. Emang saya pernah ngomong begitu? Antum terlalu menghayati ya. Ini ngomong bab akidah, bukan ngomong bab akhlak, bukan ngomong bab fikih. Dan saya yakin kata-kata antum itu cuma perasaan aja. Ini saya pastikan. Apakah semua orang berakidah baik dia beramal baik? Nuaiman itu pernah minum khamar loh, akidahnya baik. Ketika sahabat Nabi mengatakan, dia kan sahabat Rasul juga. Apa kata mereka? Ya Amirul Mukminin, lapor ke Sayyidina Umar, uktulhu, bunuh saja dia, atau idribhu, pukul aja dia.
Apa kata Sayyidina Umar? La, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini Nuaiman walaupun mabuk, dia cinta Allah dan Rasulnya. Imannya benar nggak? Lebih tinggi iman antum atau iman Nuaiman? Nuaiman itu satu-satunya orang bisa bikin Nabi ketawa ngakak, ya. Ngakaknya Nabi kan cuma giginya yang terlihat, nggak bersuara. Ada yang hadir sekarang imannya lebih tinggi dari sahabat, ada nggak? Kalau ada kafir, bukan khawarij lagi, munafik minimal. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan, man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, dialah munafik. Dan Ibnu Abi Mulaika, Hasan Al-Basri mengatakan, kami bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imani ala imani Jibril, imanku seperti iman Jibril, enggak ada satupun. Saya ulangi pertanyaannya, sahabat Nabi ada yang dosa enggak? Ada tuh Nuaiman. Nuaiman akidahnya benar enggak? Kenapa dia masih berdosa, bermaksiat? Ya, itu tadi akidah Khawarij itu, hati-hati. Khawarij itu memastikan kalau akidah benar orang nggak boleh salah. Mana bisa begitu? Kita ini mahallun nisyan wal khata. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Hadis Al-Qudsi? Hafalkan hadis ini biar nggak pakai akal-akalan kalau beragama. Kullu bani Adam khata'. Kullu khata'. Setiap anak keturunan Adam itu bersalah, berdosa. Ini Bani Adam atau Bani Syaitan? Bani sama kita ya. Atau Bani Gundruwo? Bani Gundruwo kayaknya udah marah-marah ini. Tenang bro. Hujan aja kita minta berhenti kok. Masa ente mau deket-deket ya? Lalu wa kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti punya salah. Setiap yang bersalah, yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat. Jadi baik itu tidak hanya taat. Baiknya orang maksiat kalau dia taubat. Buruknya orang taat merasa taat. Makanya ayatnya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa sudah taat sholat. Ngerasa sholatnya tadi. Di Quran doa Nabi Ibrahim bukan Rabbi ja'alni munal musallin, nggak ada. Rabbi ja'alni muqimis salah, bukan musallin. Karena muqim dengan musalli beda. Muqim itu berusaha untuk soleh. Kalau musallin sok soleh, sok sudah benar. Itu khawarij itu. Khawarij ini salah sedikit dianggap akidahnya salah. Jadi standarnya kalau orangnya nggak benar secara zahir berarti akidahnya nggak benar. Kalau begitu berapa banyak sahabat yang kafir dengan kalam antum tadi? Berapa banyak sahabat Nabi tabi'in yang jadi fasik dengan kaidah tadi? Berbahaya nggak? Jadi saya ngomong begini bukan marah loh ya. Emang saya ngomongnya begini. Kalau udah bab akidah suaranya udah begini-gini udah. Maka jangan nanya akidah sama saya. Nanya tasawuf aja biar adem. Kalau nanya tasawuf bisa mewek antum nanti ya. Kalau nanya politik takbir ya. Giliran diajak takbiran kabur. Bid'ah. Ya. Taib. Paham nggak? Saya tanya ulang. Kalau orang akidahnya benar, bisa salah nggak amalnya? Kalau ada orang akidahnya gak benar, amalnya ada nggak yang benar? Ada. Jadi nggak jaminan. Oke. Kata orang Madura, iki apa? Eki.
Hengki. Hengki. Apa lagi ketiga? Bagaimana? Perbedaan yang terjadi di masyarakat tentang NU. Oh ya, saya paham. Ya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, sudah ada Ahlus Sun. Benar nggak? Belum ada SI, belum ada apa lagi? Masyumi, belum ada semua. Ahlus Sunnah udah ada. Kawan saya debat saya, kamu organisasi ini ya? Waktu itu dia melihat saya berzikir ala thariqah. Kamu ini? Saya bilang, sebelum ada organisasi yang kamu sebut itu, tarekat yang saya amalkan ini sudah ada. Di Mekah orang Naqsyabandiyah itu nggak NU. Di Mesir orang Tijani, orang Syazili bukan orang NU, bukan orang Thariqah Mu'tabarah. Di Hadramaut orang berthariqah Ba'lawiyah bukanlah orang NU, bukan juga orang SI, bukan juga Muhammad. Itu thariqah lebih tua dari organisasi kita. Lalu organisasi ini ketika buat ADART, buat manhaj, maka dia adopsi. Kami mengadopsi apa gitu. Itu boleh-boleh aja. Selama dia tidak mengklaim di luar organisasi kami tidaklah aswaja. Di Sumatera ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya bersamaan 1926, 1928. Lebih tua NU atau Muhammadiyah secara organisasi? Muhammadiyah 1912. Pendirinya siapa? Teman siapa? Hadratus Syekh Syamsari. Mereka berdua murid Syekh Saleh Darat, kawan dari Syekh Khada Khalil. Maka Muhammadiyah itu saudaranya Aswaja. Dulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Sekarang mungkin sudah berubah, mungkin juga masih. Wallahu a'lam bis. Yang pasti Muhammadiyah awalnya Ahlus Sun. Kalau sekarang nggak tahulah ahlu apa. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Ya. Jadi tidak ada namanya klaim satu kelompok, satu organisasi menguasai akidah Ahlus Sunnah. Kalau begitu Syekhul Azhar nggak Ahlus Sunnah dong, dia nggak NU, dia nggak SI. Ya, Ahlus Sunnah ini rumusnya sederhana, berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4, dan terakhir bertasawuf. 3 aja, gampang nggak? Coba diulangi. Ahlus Sunnah apa aja? Berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih yang orang Madura pilih yang mana? Benar. Kok Syafi'i kita beda-beda tipis ya? Yang ketiga bertasawuf. Tasawufnya orang Madura biasanya lewat thariqat apa? Naqsyabandi, apalagi? Tijani, apalagi? Syazili, apalagi? Syatori, apalagi? Khawarij masuk? Jangan masuk lah. Itu semua thariqah Mu'tabarah. Maka siapa yang berthariqah itu thariqahnya thariqah Ahlus Sun. Itu cuma untuk mengecek aja ini thariqahnya Ahlus Sunnah bukan. Jadi kalau ada organisasi kita cek ini Ahlus Sunnah enggak. Bukan berarti Ahlus Sunnah itu dicek dengan organisasi, bukan. Organisasi bukanlah standar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu justru yang menjadi standar lurus organisasi atau tidak. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nanti orang Sumatera juga marah. Bukan orang Madura yang marah. Orang Sumatera juga marah. NU baru masuk kemarin sore. Ya, NU baru masuk belum berapa tahun ini. Di sana PERTI namanya. PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Sumatera Utara ada Wasliyah. Saya baru ketemu dengan senior saya. Ya, dosen di UIN juga orang Aceh ya. Tengku lah, doktur. Kata dia, Ar-Razi, ini gimana pendapat Ar-Razi tentang Muktamar NU? Lalu saya tanya, Tengku kan bukan NU, ngapain mikirin NU? Iya, tapi kan akidah kita sama dengan NU. Ternyata orang Aceh
akidahnya sama dengan NU. Apa yang sama? Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Organisasi boleh beda. Ini kabar aja kalau di sana sama. Ya. Habib Umar NU nggak? Akidahnya apa? Asy'ariyah. Bertasawuf Ba'lawi. Bermazhab Syafi'i. Ahlus Sunnah nggak perlu NU. Ya. Tapi kalau mau NU boleh nggak? Mau SI boleh nggak? Muhammadiyah boleh nggak? Beneran? Ntar saudaranya Muhammadiyah diusir. Ya, jangan kawin sama dia, Muhammadiyah gitu. Jangan sampai ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah dengan simpel beliau jelaskan 3 pertanyaan ini sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama tadi dari pertanyaan Ustaz Muhammad Musyaffa itu bahwa tidak boleh fanatik terhadap satu imam. Thariqah Nabawiyah itu adalah thariqah yang bersandar kepada Rasulullah SAW. Thariqah apa saja sudah ditentukan tadi, asalkan sanadnya jelas, baik sanad dan ruhan itu masih termasuk kategori thariqah Nabawiyah. Yang kedua tentang akidah tidak ada kaitannya dengan amal fisik, itu tadi sudah dijelaskan bahwa pembahasan tolak ukur dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah jelas tadi, yaitu tasdik bil qalbi yang merupakan usul, bukan menghilangkan, menafikan ikrar bil lisan dan amal bil arkan, tapi yang kedua ini yang nomor 2 dan yang ketiga adalah masalah furu'iyah, bukan termasuk standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang terakhir organisasi ini, tanggapan beliau, karena yang ditanyakan tadi tanggapan beliau, organisasi bukan standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi standar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah Asy'ariyah, berfikih salah satu dari 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sedangkan tasawufnya adalah tasawuf Al-Ghazali. Ini yang telah disampaikan oleh beliau. Ini minta dari Buya, apakah masih ada waktu? Karena beliau sangat takut. Sudah 10:30. Sudah 10:30. Ini beliau nampaknya karena memang saudari dakwah beliau sangat padat, tapi ini masih minta lanjut 2 saja. Ya sudah 2. Dua saja. Ini tadi sudah langsung pertanyaan. Ini minta belakang ini tadi ini mohon maaf, mohon mulai beliau tembak soal pas kita usah dalam 2 tembak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halik, salah satu pengurus Al-Faizun. Langsung tadi sudah dijelaskan bahwa melafalkan laknat kepada pemimpin itu tidak boleh. Bagaimana kalau mengkritik kebijakan pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Jamil Abdillah Al-Misri, judul kitabnya Hadirul Alamil Islami, di dalam takbirnya ada kalimat taqaddamal akhirun wa ta'akhkharal muslimun. Umat non muslim itu selalu meningkat, selalu maju, selalu berkembang, sementara umat Islam semakin merosot. Min haitsul as-siyasah, dari segi ekonomi wal iktisad, as-siyasah politik wal iktisad, ekonomi, wa teknologi dan teknologi, wa thaqafah dan budaya, wa ma ila dzalik dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an itu
ada ayat bunyinya di antara salah satu faktor itu adalah pengaruh awamil dakhiliyah wal kharijiyah, pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internalnya adalah Langsung pertanyaan. ya, insyikokul muslimin ila farkin. Umat Islam itu menjadi berpecah belah. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan perintah Allah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tamassaku bidinihi, berpegang teguh atau bersatu dalam mengamalkan syariat Islam. Itu antara ahli sunnah wal jamaah itu saling mengklaim itu perbuatan yang salah, bahkan diklaim radikal atau intoleransi. Katakanlah ada pelaku hizbah amar ma'ruf nahi munkar, padahal akidah mereka itu ahlus sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, fikihnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Cuman diiklim oleh mereka itu orang yang radikal dan intoleransi. Demikian. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Ini belum habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa ta'lim untuk Rabbina Syekh Abuya Ar-Rosi. Tutupin saja. Pertama, nama saya Muhammad Said dari Seralau Waru. Pertanyaan yang pertama mengenai sifat dan adab. Dalam sifat dan adab bagi Allah Ta'ala itu selalu dipertentangkan, termasuk oleh Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami meminta tanggapan Buya atau penjelasan secara terhana mengenai sifat dan adab bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena di dalam Fathul Majid di situ juga ada sifat yang kurang saya paham, yaitu tentang iradah, di mana di situ dijelaskan percaya terhadap iradah itu menyebabkan kufur, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, akhir hari ini atau pada zaman global, yakni pada masa-masa kini, banyak hal-hal yang aneh yang kita temukan di berbagai media sosial, termasuk ada sebuah perkataan Allahmu lemah dan Allahku besar, seperti itu. Yang berikutnya juga beberapa minggu atau beberapa bulan ini sudah terjadi. Apakah termasuk bagian dari akidah atau bisa merusak terhadap akidah manakala seseorang berkeliling di kelana gereja kemudian membacakan sebuah selawat? Itu yang kedua. Yang paling terakhir adalah masalah afiliasi terhadap sebuah organisasi. Ini pertanyaan terlalu banyak. Di situ seolah-olah seseorang menggantungkan diri terhadap sebuah organisasi. Mohon maaf, sudah terlalu banyak. Nanti mudah-mudahan beliau datang kembali dan bisa. Ya, Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk mengefisien waktu, beliau sudah bisa menangkap pertanyaan tadi. Yang pertama mengkritik pemimpin, yang kedua penyebab kemunduran Islam dari perpecahan yang terjadi. Mohon pencerahan. Dalam hadis yang sahih, ad-dinun nasiha. Hafalkan hadisnya? Coba perhatiin dulu, jangan cuma langsung loncat. Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Faqal, Nabi itu ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillah, pertama kepada Allah. Maka nasiha itu enggak berarti kritik. An-nasiha berarti an-nus, khulusun niyyah.
ilallah tabaraka ta'ala, ketulusan niat kepada Allah. Jadi sebelum kita negur orang, kritik orang, tuluskan dulu niat. Hancurkan dulu kesombongan di hati. Ademkan dulu emosi. Jangan mengkritik dalam emosi. Nanti yang masuk syaitan. Ya. Itu yang disebut lillah. Lalu apa? Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ini hadis Bukhari Muslim, ya. Lalu an-nasiha itu terhadap kitabullah. Orang tulus baca kitabullah, dia tidak akan politisasi ayat. Dia tidak akan giring ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan politiknya. Ini ayat Al-Quran sudah banyak diperkosa oleh semua kelompok, baik kelompok A, kelompok B, semuanya pakai ayat. Ayatnya tidak salah yang memperkosa ayat. Dan yang berikut, wali rasuli, tulus kepada Rasul. Kita benar-benar gak sih mengikuti Rasul? Rasul itu memimpin umat marah-marah atau dengan tenang? Nabi itu memimpin umat bil bughdi, dengan kemarahan, kebencian, atau bil rahmah. Nabi itu mengajar atau mencaci. Nabi mengatakan lastu bitta'an wala bil'an. Aku bukanlah orang yang mencaci maki, apalagi melaknat. Maka siapa yang di luar manhaj ini, fahuwa laisa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia bukan man ittaba'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kemudian mencaci, memaki, itu nggak masuk berjuang dengan Rasulullah SAW. Suatu kali Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari, Muslim bukan di Bukhari, mengusir muridnya yang sedang bertengkar. Ditanya, siapa yang hari ini memutus silaturahmi? Maka mengangkat tanganlah beberapa orang. Apa kata beliau? Ukhruj, keluar. Kamu minta maaf dulu. Ini majelis saya sedang diangkat ke langit. Aku tidak mau majelisku tidak diangkat karena ada kalian yang memutus silaturahim. Sekarang tidak hanya silaturahim diputus lewat tetangga sama tetangga, sudah kelompok dengan kelompok, pesantren dengan pesantren. Ini sudah mulai gawat. Wajar doa kita nggak naik. Wajar kalau kita istighosah nggak makbul. Wajar yang kita coblos nggak menang. Karena isinya kebencian, memutus silaturahim, ngata-ngatain orang. Saya mikir-mikir panjang setelah baca hadis Abu Hurairah ini. Pantas iman kita mungkin kuat, tapi tidak diangkat oleh Allah SWT doa-doa kita. Lalu kemudian ulai aimmatil muslimin wa amatihim, baru Allah, kitab, Rasul tulus kepada imam-imam, tulus mengkritik. Kalau tulus mengkritik, tulus juga membantu, tulus juga kemudian membangun negeri bersama-sama. Mau nggak teman-teman yang hadir ini negeri kita seperti Suriah? Mau nggak? Kayak Irak, mau nggak? Itu mati tak hidup tak mau. Gimana kata orang? Hidup segan mati tak mau. Udah bingung tuh mereka mau hidup. Mau negeri ini dipora-poranda. Kita nggak mau, ya. Maka mengkritiklah dengan ketulusan. Sesuatu yang tulus tembus ke dalam kalbu. Tapi kalau pakai emosi, orang juga males dengerin. Males dia malah menghancurkan kita, mencaci maki. Itu jadinya. Jadi kalau ingin mengkritisi, istighfar dulu, ta'awuz dulu. Jangan-jangan kita mengkritik dengan nafsu. Mengkritiklah dengan an-nasihah, bukan dengan intiqad wal bughd, dengan mengkritik yang penuh dengan kebencian-kebencian. Ya. Jadi boleh nggak mengkritisi? Bukan boleh lagi, wajib kan, ad-dinun nasihah. Kan ini wajib, agama itu wajib isinya nasihat.
ketulusan dalam mengkritik untuk membangun. Ini nggak usah pemimpin lah. Ini antum Ustadz dikritik oleh orang dengan cara Anda ini tidak benar, sampean ini bacaannya apa ini? Mau nggak digituin? Pasti nggak mau. Apalagi mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya harga diri dong. Mereka punya tentara, punya polisi, kita nggak punya. Terus kita coba bentak-bentak, ya gengsi lah mereka dengerin kita. Maka saya mulai mencoba merubah cara mengingatkan pemimpin dengan cara an-nasihah, dengan cara ketulusan. Ya, mau nggak sama-sama? Ya, alhamdulillah. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir zat dan sifat. Zat dan sifat. Waduh, itu 6 SKS bro. Ya. Itu nanti kalau saya ke Madura lagi kita buat daurah di pesantren mana, kita bedah itu kitab Fathul Majid dan kita ijazahkan sanadnya nanti, bersambung ke Syekh Nawawi, ke Ahmad Narawi, dan juga sanad akidah ke Imam Asy'ari, lanjut kepada Rasulullah SAW. Nanti ya, sabar ya, itu 3 SKS saja nggak cukup, 6 SKS. Ada lagi? Allah lemah. Wah, itu politik gitu ya, saya nggak ngikut-ngikut itu. Termasuk Tuhan apa? Bukan Arab, itu politik itu. Kita gak usah komen yang begitulah. Ya, kelamaan. Ya, sekarang itu akidah umat mau diganti orang dari sifat 20 menjadi tauhid yang 3. Ya, ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan kesalahan trilogi tauhid Wahabi. Loh, kok jadi Wahabi? Betul. Kesalahannya banyak. Karena itulah awal ekstremisme. Itulah awal orang mensyirik-syirikkan Ahlus Sunnah. Contoh pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi sebagai tauhidnya orang mukmin dan musyrik. Aneh gak? Ada tauhid orang musyrik. Yang belajar mantik, tauhid musyrik gimana tuh? Orang musyrik bertauhid. Kata imam mereka Muhammad bin Abdul Wahhab, taklid kepada Ibnu Taimiyah, bahwa tauhid rububiyah meyakini Allah pencipta alam, ini adalah keyakinan tauhid orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Inilah akibat mereka mengharamkan satu ilmu yang penting namanya mantik. Belajar mantik, ilmu logika. Kalau di pesantren wajib belajar itu ya. Kalau nggak belajar pastikan muridnya kalau debat nggak benar. Apalagi kalau nggak nyantri, nggak nyambung yang ditanyakan dengan yang disampaikan. Ini tauhid yang paling bahaya dari mereka. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu hanya mereka. Tauhid uluhiyah itu tauhid menyembah Allah. Yang benar-benar menyembah Allah, kata mereka, cuma kami, cuma kelompok itu. Jadi orang Madura suka ziarah nggak? Suka ngambil berkah nggak? Suka tawasul nggak? Beneran? Sekarang ada pesantren ngajarin kitab tauhid, Soleh Fauzan. Di situ isinya tawasul itu syirik. Gimana dong? Mau anak kita dimasukin begitu? Jangan mau lah ya. Tapi kok dibiarkan kitab itu diajarkan? Jangan sampai pesantren di Madura kemasukan kitab itu ya. Kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Siapa yang ngarang? Soleh Fauzan. Apa kata dia? At-tawassul syirkun. Bahkan dia katakan asyirkul akbar, syirik besar. Oi, musyrik, syirik akbar. Orang Madura tawasulan semua nggak? Ila hadrati benar nggak? Begitu kan? Ila hadrati itu tawasulan semua itu. Bijahi Sayyidinal Mustafa, bijahi fulan. Kita biasa tawasul. Ternyata kelompok Wahabi punya pemahaman tawasul itu menyembah. Saya mau tanya, waktu teman-teman yang di depan saya ini tawasul ke Syekhana Khalil, nyembah Syekhana Khalil nggak?
Berarti mereka punya definisi lain kali ya. Tawasulnya Wahabi itu nyembah. Kalau tawasil kita enggak, kita nggak nyembah, malah ngirimin Fatihah kok. Ya enggak? Jadi mereka gagal faham manhaj su'uzzon. Imam Maturidi, ya. Imam Maturidi, saya alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Beliau wafat tahun 333 Hijriah. Beliau tinggal di Samarkand, seorang petani, juga seorang muallim. Imam Maturidi ini hobinya baca surat Yasin. Orang Madura suka Yasinan? Saya boleh sebut enggak Madura kalau enggak hafal Yasin. Sahih enggak? Sahih. Udah sah dah antum aswajahnya udah. Imam Maturidi ini hobinya baca Quran, terutama surah Yasin. Imam Maturidi karena tinggalnya di Samarkand, Imam Asy'ari tinggalnya di Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta, Samarkand itu kayak Madura. Jauh, tapi itu kotanya padat. Saya ke sana, indahnya bukan main, dan semuanya Islami. Banyak orang kalau mau nyantri ke sana. Namun karena ibu kotanya Baghdad, yang lebih terkenal, lebih viral adalah Imam Asy'ari. Padahal di Samarkand ada yang ilmunya hampir-hampir sama, bahkan beberapa hal lebih tajam. Imam Maturidi ini beberapa hal lebih tajam, karena beliau lebih sering berpolemik, berdebat dengan kelompok liberal. Kalau Imam Asy'ari awal ketemu liberal, terakhir ketemu kelompok ahli hadis yang saklek, kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah menempati aras, Allah berada di langit. Itu yang ditemui oleh Imam Asy'ari seketika di Baghdad. Sedangkan Imam Maturidi ketemu di Baghdad kelompok-kelompok yang nyeleneh-nyeleneh. Maka kitabnya Usuluddin itu luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa ya. Kitab I'tiqad beliau sangat-sangat luar biasa. Nah, Imam Maturidi ini perbedaannya dengan Asy'ari cuma berbeda istilah. Takwin, iradah, itu beda-beda di situ aja. Apakah ketika Allah mengatakan kun itu makhluk atau tidak, itu cuma perbedaannya dan nggak banyak ya. Insya Allah di lain waktu jika umur panjang, Allah jaga kita, Allah tidak pecah belah kita dengan persoalan yang remeh-temeh. Insya Allah kita buat daurah Ahlus Sunnah di pesantren-pesantren Madura. Insya siap hadir nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.